Halo teman-teman semuanya, saya eh, ingin bercerita sedikit nih tentang pengalaman pribadi saya tentang anak. Semoga cerita saya ini bisa menginspirasi atau mungkin bisa jadi referensi atau cuman sekedar hiburan juga nggak apa-apa. Tapi saya bikin cerita ini salah satunya untuk momen saya di waktu saya mengalaminya. eh, Nanti kelak anak saya mungkin bisa mendengar lagi melalui video ini. Jadi ceritanya itu sekitar 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu saya hamil anak ketiga. Dan itu memang kehamilan yang saya inginkan gitu. Lalu setelah hamil ke 5 bulan, masuk 5 bulan kehamilan, saya periksa di sebuah klinik, yaitu karena saya tinggalnya di daerah Tangsel, saya periksa di klinik Kartika. Nah, pas saya periksa, pas hamil kelima, dari hamil pertama sampai 5 bulan tuh baik-baik aja. Pas hamil ke-5 bulan tiba-tiba si dokternya bilang ada masalah dengan kandungan saya gitu kan. Saya pikir sih masalahnya apa gitu kan. Dokternya bilang ini sih hanya baru diagnosa gitu kan. Untuk pastinya ya nanti setelah lahir. Lalu saya tanya, apa diagnosanya dok? Saya bilang gitu kan. Ada masalah di kepala katanya. Saya bingung masalah apa gitu kan. Semacam ada hitam, lingkaran hitam. Ini bisa jadi hidrosefalus atau apalah kata dokternya gitu kan. Terus saya bilang, hah, hidrosefalus? Masa sih, saya bilang gitu kan. Ya ini baru praduga, baru dia baru perkiraan katanya. Ya di situ kita terdiam tuh, percaya nggak percaya sih. Dan saya juga ngerasa masa sih gue punya anak hidrosefalus gitu kan. Akhirnya ya walaupun baru ngomong gitu, saya udah udah nangis bombay sih ya, udah nggak kuat gitu loh. Seandainya itu benar terjadi gitu kan, saya nggak siap gitu kan. Akhirnya singkat cerita, saya coba untuk compare. Saya datang ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Saya coba periksa. Cuman memang salah saya sih waktu itu, saya bilangnya saya mau second opini. Nah dokternya nanya kan, second opini kenapa? Saya bilang anak saya dibilang hidrosefalus, bener gak dok? Ternyata ya dokter menyatakan yang sama gitu. Nah saya nggak tahu tuh ya bener apa enggak. Apakah memang benar, saya juga nggak ngerti. Udah saya periksa lagi, ya itu dialah salah saya selalu bilang second opini. Harusnya jangan dibilang second opini ya, harusnya bilang aja mau periksa gitu, biar ketahuan dokter ini sama dokter ini sama gak diagnosanya gitu. Ya itulah karena kebodohan saya. Nah setelah itu masuk 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, saya pindah lagi. Akhirnya saya menentukan untuk saya mau lahir di mana nih gitu kan. Akhirnya saya coba lahir di rencananya saya periksa di IMC Bintaro, ketemu sama dokter siapa ya, Nando apa dokter siapa lupa deh saya. Terus dokter itu juga masih ragu. Dia bilang ini sih karena USG ya bu, jadi dokter hanya bisa ngebaca secara garis besarnya aja gitu kan. Coba ibu datang ke daerah BSD aja, itu untuk mengetahui benar atau tidak anak ibu terkena hidrosefalus, kata dia gitu kan. Dokter siapa dok? Saya bilang gitu. Dokter Azen katanya, daerah BSD, namanya Arka Klinik. Nah nih ya, saya akhirnya datang ke sini nih, ke Arka Klinik.
Terus udah gitu, tapi tidak di cover BPJS gitu kan. Oh nggak apa-apa dok, saya coba datengin kali aja ada pencerahan, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya coba datang ke sana, dan itu harus janjian. Ternyata dokter Azen luar biasa padat ya, pasiennya lumayan banyak. Lalu saya sudah ditentukan jadwalnya, saya datang ke sana. Lokasinya daerah BSD. Itu kliniknya keren sih, mewah. Saya sudah terbayang, wow berapa nih harganya. Ya sempat nanya-nanya sih sama susternya, kisaran berapa periksa di sini. Pada zaman itu 2000 berapa ya? 13 deh kalau nggak salah ya. 13 atau 2014 lah, saya lupa. Saya nanya sama susternya, dokternya aja itu kisaran sekitar 700.000 periksanya 700.000. Itu belum lain-lain ya, belum obat dan lain-lain lah gitu. Oke, akhirnya saya punya kisaran segitu, dapat kisaran segitu, saya siapin ya. Saya siapin lebih, takut ada lain-lainnya. Ya udah, pas di ruangan itu saya diperiksa sama dokter Azin. Dokter Azin sudah cukup berumur ya, udah mateng, tapi memang luar biasa hebat ya, pinter banget. Lalu dicek saya tuh hasil USG-nya itu di layar banyak banget TV-nya tuh, ada berapa biji tuh. Ditelusurin sedikit telusurin. Ya udah, akhirnya ketemu hasilnya muncul tuh, ke print kan. Printannya banyak loh, tuh, sebanyak ini. Nah ini saya nggak ngerti bacanya gimana, tapi ini saya simpen untuk kenang-kenangan anak saya nanti, biar dia paham perjuangan ibunya. Nah terus akhirnya saya sempet tuh sebelum saya ke dokter Azen ini, sebelum direkomendasiin ke dokter Azen ini, saya sempat putus asa. Saya bilang, dok, ini kan masih dalam kandungan ya, saya nggak siap untuk punya anak seperti ini, boleh gak saya gugurin, saya bilang. Itulah pemikiran bodoh saya ya, saya saking takutnya dengan ujian yang Allah kasih. Saya baru diuji gitu, saya udah pasrah dengan cara ingin menggugurkan anak saya. Beruntungnya dokter Kartika itu menasehati saya dengan sangat baik. Dia bilang, ibu, ini hanya diagnosa loh, katanya. Apapun yang terjadi sama ibu, terjadi sama anak ibu, itu sudah Allah pilihkan, katanya gitu kan. Allah sudah tahu bahwa ibu kuat, ibu sanggup apabila dikasih ujian seperti ini, kata dokter gitu kan. Ada loh pasien saya malah yang lebih parah. Dia anaknya terdiagnosanya tuh luar biasa gitu kan. Akhirnya saya bilang, iya tapi saya nggak sanggup, saya bilang gitu kan. Akhirnya, enggak, ibu pasti bisa, semoga ada mukjizat, kata dia gitu. Itu sih semoga cerita sebelum saya ke dokter Azen ya. Ini saya jadi flashbacknya bolak-balik nih. Nah pas saya dari dokter Azen itu, saya dikasih perinannya banyak. Ada berapa nih? 1, 2, ada 4 lembar, dan ini hasilnya ya. Hasilnya nih, saya nggak ngerti nih caranya bacanya apa.
yang tahu dokter spesialis SPOG. Namun dari hasil tulisan apa nih ininya, di sini tertulis bahwa anak saya ini mempunyai gambaran Dandy Walker varian. Masalah ke depan adalah tumbuh kembang saat koordinasi dan keseimbangan. Ini kata dokter Azen SPOG ya. Tuh, dokter Azen SPOG. Situ saya makin kaget lagi. Waduh, kemarin hidrosefalus. Pas ke dokter Azen malah dibilang Dandy Walker varian yang saya nggak tahu sama sekali. Kalau hidrosefalus sudah familiar ya. Penyakit itu sudah familiar di telinga saya sudah sering dengar dan bahkan saya sudah tahu seperti apa penyakitnya. Dandy Walker ini saya bingung, saya nggak ngerti apaan gitu kan. Ini dari mana? Kenapa bisa? Makin stres tuh saya waktu hamil usia 7 bulan itu. Terus udah gitu, ya udah nanti tanya aja sama dokter Nandonya katanya gitu kan, Nandono. Akhirnya pas saya balik ke dokter, sebelum saya balik lagi ke dokter yang saya mau periksa, saya googling Dandy Walker itu penyakit apa sih gitu kan. Ternyata penyakit langka yang berpusat di otak kali ya kalau nggak salah deh, agak-agak lupa saya sih waktu itu. Nah, akhirnya saya baca-baca ini gimana, terus pengobatannya seperti apa gitu kan. Saya dapat garis besarnya bahwa Dandy Walker itu penyakit langka. Dandy Walker itu akan menyerang tumbuh kembangnya dan kemungkinan juga akan ada penyakit-penyakit bawaan lainnya. Makin mewek lah, makin nangis lah saya. Udah akhirnya pas udah gitu saya bingung kan harus gimana nih gitu kan dengan diagnosa seperti ini. Saya sanggup gak ya? Waktu didiagnosa hidrosefalus saja saya udah sempat mau menggugurkan anak saya gitu kan, karena ketidaksanggupan saya merasa gak sanggup punya anak cacat. Saya mikirnya begitu gitu kan, wah anak gue cacat nih gitu kan. Akhirnya pas ngobrol sama orang tua, ngobrol sama suami, ngobrol juga sama dokternya, sama yang lain-lainnya, mereka kasih semangat. Pokoknya poinnya apa yang terjadi sama kita itu adalah ujian gitu kan. Nah pas udah gitu, tapi tetap aja ya, walaupun dikasih kekuatan, tetap aja namanya seorang ibu mewek terus, tiap sholat mewek gitu kan. Akhirnya saya kebetulan juga baru pindah di rumah ini, terus ada tetangga yang lagi kebetulan main, kebetulan dia seorang guru ngaji saya gitu kan. Dia ngeliat muka saya apa sih, bengul ya, matanya tuh bengul, pada bengkak semua. Dia nanya kenapa bu, katanya gitu. Enggak apa-apa, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, ngomong aja, ada masalah apa. Mungkin dia mikirnya saya punya masalah dengan keluarga saya kali ya, rumah tangga atau apa, atau nggak ngerti lah. Saya bilang nggak apa-apa Bu Haji, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa, cerita aja. Semoga bisa ngeringanin beban, tapi kalau emangnya saya bisa kasih masukan. Akhirnya terpaksa saya terpaksa untuk bercerita gitu kan, biar saya lega gitu kan. Akhirnya saya ceritain gini, bahwa saya begini. Dia cuman bilang, ya dia ikut sedih, cuman dia bilang ya udah jangan sedih, boleh sedih tapi jangan kelamaan. Apa yang terjadi sama kita itu adalah
ujian buat kita, kata Bu Haji gitu. Jadi kita jangan pernah menyalahkan keadaan. Nggak usah bertanya kenapa sih gue dikasih anak gini, kenapa sih begitu, kenapa sih, nggak usah, udah terima aja, ikhlasin aja. Toh anak yang dikasih sama Allah itu kan titipan, kata dia gitu kan. Semua titipan, masalah umur, masalah apapun itu Allah sudah tentukan gitu. Jadi meninggal pun bisa siapa aja, bisa kapan aja. Jangankan yang sakit gitu, yang sehat aja bisa mati hari ini, katanya gitu kan. Suami kamu sehat, bisa aja yang meninggal duluan justru pasangan kita, bukan anak kita. Di situ akhirnya pikiran aku kebuka tuh. Oh iya bener juga ya, semua ini titipan. Kapan Allah mau ngasih, mau ngambil, ya bisa kapan aja dia mau ngambil, orang punya dia gitu kan. Nah dari situ aku akhirnya mencoba untuk berbesar hati, mengikhlaskan segala apa yang terjadi sama diri aku. Ya udah akhirnya, ya udahlah, bismillah, sambil berdoa. Terus orang tua aku ceritain pun aku sempat nangis gitu kan. Aku sempat mewek gitu kan. Ya nyokap sih cuman bilang sabar gitu kan, pasti Allah ngasih anugerah yang terbaik, katanya gitu. Ya udah akhirnya saya kuat. Ya walaupun setiap saya sholat pasti saya nangis ya, namanya anak ketiga, yang anak kedua nggak ada masalah, anak satu dan anak kedua nggak ada masalah, sekalinya dikasih anak ketiga yang saya pengen nih, tiba-tiba didiagnosa seperti itu. Akhirnya wajar lah gitu loh kalau saya ngedown gitu kan, ngedrop, nangis terus, badan sampai kurus. Bahkan kehamilan saya itu udah dibilang kayak orang cacingan karena perutnya gendut tapi sayanya kurus karena nggak makan ya, mikirin aja kenapa sih anak gue. Ya udah, seiring berjalannya waktu tuh akhirnya aku mencoba untuk ikhlas. Aku perbanyak lagi tuh belajar agama. Ya mungkin teguran juga kali ya sama Allah gitu, supaya aku biar lebih sabar lagi dalam menghadapi ujian, terus menghadapi anak. Akhirnya ya udah, alhamdulillahnya lagi, proses untuk lahiran waktu itu kan beruntung ya, ada BPJS semua di cover. Akhirnya aku dirujuk untuk lahir di Rumah Sakit Harapan Kita. Di Rumah Sakit Harapan Kita itu pun enak, prosedurnya pun ya standar lah, BPJS harus ini harus itu, tapi tidak dibikin ribet gitu kan. Sampai akhirnya saya waktu mau lahiran tuh ada pemeriksaan yang namanya kordo kalau nggak salah. Itu jarumnya tuh segini nih, panjang banget jarumnya segini nih. Dan itu saya diliput sama majalah dan entah, saya nggak ngerti deh, apa koas atau ada majalah juga ingin meliput proses kordosintesis apa kordo apa ya, lupa. Saya nggak tahu juga sih nggak tahu juga kalau ada mereka gitu kan, karena waktu itu sama dokternya dibilang, ibu nanti kita cek kordo ya untuk mengetahui ini ada kelainan atau tidak gitu kan. Apa sih namanya tuh, kalau yang keturunan apa ya, lupa. Ya udah akhirnya saya periksa prosesnya dan itu pun free dari BPJS. Masya Allah deh, nggak tahu deh kalau gue bayar cash, aduh berapa juta gue harus ngeluarin duit. Ya udah akhirnya diperiksa, posisi bayinya aku tuh dibikin tidur dulu supaya dia tidak bergerak gitu kan, disuntik kayak suntik tidur, terus
jarum yang sepanjangnya segini masuk ke perut aku, diambillah plasenta atau apa ya, aku lupa deh, diambil. Nah itu untuk dicek ada kelainan kromosom apa enggak ya, kelainan kromosom, kelainan genetik ya. Udah diperiksa, terus saya ditanya-tanya juga kan, ada berapa wartawan, apa koas saya juga lupa. Udah, proses itu udah selesai. Ternyata berapa hari kemudian, seminggu atau berapa ya, hasilnya saya tidak ada kelainan genetik gitu. Dan saya tanya, apakah baik-baik saja? Saya bilang itu iya. Apakah saya hamil lagi, saya akan punya anak seperti ini lagi? Enggak juga gitu. Bersyukurlah saya gitu kan. Alhamdulillah saya bilang gitu. Nah akhirnya udah ada tuh proses, akhirnya lahir di rumah sakit harapan kita, rumah sakit ibu dan anak harapan kita. Saya lahir di sana ya, walaupun rumah saya di Tangsel, terus saya harus ke sana bolak-balik seminggu sekali untuk cek apalah. Oh ya, satu lagi, semoga ini bisa jadi referensi ya, semoga. Jadi waktu saya didiagnosa itu hidrosefalus, terus saya cerita yang ke Bu Haji tadi, dia merekomendasikan saya satu obat herbal, habatus saudah gitu kan. Dia bilang, coba Bu minum obat ini obat herbal loh, aman katanya, nggak apa-apa katanya. Semoga sehat kata dia gitu kan. Saya sih percaya nggak percaya, cuman saya berpikir nggak ada salahnya ikhtiar, usaha, berdoa. Akhirnya saya minum obat itu sehari 2 kali, 2 tablet kalau nggak salah, 2 kapsul ya, 2 kapsul. Dia yang minyak ya, saya minum sehari 2 hari. Di saat saya minum ini, maaf ya agak-agak mungkin jorok kali ya, jadi sehari 2 hari 3 hari apa seminggu gitu saya minum, itu saya kayak tubuh saya itu kayak ngedetoks, ngebuang semua racun-racun. Di saat saya ke kamar mandi biasa buang air besar, itu saya kaget. Kenapa saya kaget? Di saat saya buang air besar, warnanya hitam. Berapa hari itu hitam. Saya pikir saya bermasalah dengan pencernaan saya gitu. Nah setelah itu kembali normal warnanya kan. Nah di situ akhirnya saya berpikir, terus badan saya agak enakan. Saya berpikir, apa ini sebuah jalan keluar ya, saya bilang gitu. Akhirnya ya udah saya minum terus sampai sekarang sih, habatus saudanya sekarang saya minum terus. Nah terus pas proses mau lahirannya dibilangin, oh ya nanti pas anak lahir akan ada yang namanya CT scan. Jadi anak saya di CT scan hasilnya apa gitu kan, biar ketahuan lebih jelas benar atau tidak Dandy Walker gitu kan. Nah akhirnya pas sudah lahir menjalani proses sesar, terus sehari 2 hari ya anak saya di CT scan di rumah sakit harapan kita, dan hasilnya ternyata sebentar, ini dia. Dan ternyata hasilnya sama dengan dokter Azen, diagnosa dokter Azen, sama persis. Hebat, dokter Azen luar biasa hebat ya. Dan ini hasilnya, iya kan? Nih, Dandy Walker Kista. Kalau di sini dibilangnya Dandy Walker Kista. Saya bingung lagi kan, waduh banyak amat nih diagnosa anak gue gitu kan.
Akhirnya Dandy Walker kista apa lagi gitu kan, akhirnya dijelasin ternyata di otak bawah anak saya, kiri apa kanan saya lupa ya. Di sini ada tulisan agak ya. Jadi kayak ada semacam dokter anaknya sih bilang ada semacam kayak bola, apa ya, kayak bola, mungkin kista kali, sejenis kista tapi yang berbentuk kista kan kayak bola ya. Bola jenisnya tuh kayak bola pingpong apa pingpong ya, pingpong yang kecilan ya, ya bola pingpong yang berada di kepala, di otak, di kepala ya, sebelah kiri apa kanan, tapi kopong gitu loh, tapi kopong. Saya bilang, dioperasi gak dok? Saya bilang gitu kan. Nanti konsultasi sama dokter inilah apa, bedah anak inilah, saya dirujuk tuh dokter ini. Nah akhirnya kesimpulannya dokternya justru bilang ini nggak perlu dioperasi, karena kalau dioperasi takutnya ada saraf yang kepotong, namanya masih bayi kan. Terus saya bilang, loh kalau nggak dioperasi gimana dok anak saya bilang gitu kan. Enggak jadi masalah kok, tapi ini kan penyakit langka dok, saya takut apakah Dandy Walker itu sejenis idiot, saya bilang gitu kan. Oh enggak katanya, Dandy Walker itu memang penyakit langka, tapi dia lebih menyerang ke tumbuh kembang katanya gitu kan, ke tumbuh kembang, jadi nanti tumbuh kembangnya akan terlambat gitu. Oh tapi selama kita masih mau terapi, mengajarkan, insya Allah dia akan sama ya, walaupun ada terlambat sedikit-sedikitnya. Oh ya sudah, secara fisik enggak akan terlihat. Kalau Down syndrome kan pasti udah kelihatan ya dari fisik mukanya, tapi kalau Dandy Walker itu enggak kelihatan. Itu kata dokternya kan gitu. Akhirnya oh gitu dok, iya, jadi nggak perlu operasi apa-apa, enggak, cuman ibu harus perhatikan setiap saatnya katanya. Apabila si kista ini hidup, ibu nanti periksa matanya, sering lihat kira-kira dia bisa ngelihat gak kiri kanan. Terus telinganya ibu sering panggil, dia dengar atau tidak. Terus mulut bicaranya itu keluarga gitu kan. Karena kalau sampai si kista ini bergerak atau membesar dan mengenai salah satu saraf, ya anak ibu akan mengalami sebuah masalah. Misal mengenai saraf telinga, berarti anak ibu kemungkinan tidak bisa mendengar. Kalau saraf mata berarti tidak bisa melihat. Kalau mulut tidak bisa, seperti itu. Makin mewek ya. Aduh, apalagi nih gitu kan, ujian apalagi gitu kan. Ya ibu pokoknya perhatikan aja terus, diperhatikan perkembangan anaknya gitu kan. Ya udah, nangis lagi, udah lahir nangis lagi gue nya, nangis aja kan, tapi sambil berdoa, ya Allah semoga aku kuat dengan ujian ini, semoga ujian ini bisa menjadikan aku lebih sabar dalam mengurus anak, ya dalam segala hal lah. Semoga juga ini bisa mengampuni dosa-dosa aku berdoanya seperti itu. Ya udah, akhirnya aku pun pulang duluan kan waktu lahir. Bayiku masih di rumah sakit harapan kita karena masih diobservasi gitu kan, nggak lama tiba-tiba sampai sempat saya bilang gini, ada sedikit saya waktu dia di rumah sakit kan, saya tiap hari balik tuh karena untuk ngasih ASI saya balik. Nah pas hari hari Rebonya kali ya kan, lahir hari apa ya saya lupa.
lahir hari lahir hari Jumat, terus Seninnya sampai Seninnya itu saya masih ASI kan, saya bolak-balik Tangerang Selatan ke mana, Rumah Sakit Harapan Kita, bolak-balik untuk cuman sekedar ngasih ASI. Akhirnya karena saya baru lahiran juga, saya capek kan, 1 hari saya tidak ngasih ASI. Saya bilang, maaf ya dek, saya bicara dalam hati saya bilang gini, maaf ya dek, aku gak ke rumah sakit dulu, aku capek. Kalau kamu kangen aku, kamu pulang dong hari ini. Aku bilang gitu tuh dalam hati, aku capek, besok aku nggak mau datang ya, aku bilang gitu kan. Kamu minum air susu formula aja, saya bilang gitu. Ya udah, pas hari rebonya itu saya nggak datang tuh dari pagi. Tiba-tiba saya ditelepon sama Rumah Sakit Harapan Kita, harus jemput anak hari itu juga. Berarti tuh bayi denger kali ya, ngebatin kalau maknya nggak datang nih gitu kan, mak gue nggak datang nih, nggak ngasih ASI gitu kan. Ditelepon, ibu hari ini harus diambil bayinya, kalau nggak diambil atau diambilnya besok, ini akan kena cas, kata dia gitu. Seharinya berapa ya, 1 juta apa berapa, udah lupa. Pokoknya dikenain cas lah, tidak di cover BPJS lagi gitu kan. Wah, bingung kan. Telepon suami, ya ini si dede gini. Terus gimana? Ya kita harus ke sana, kata gitu. Kita nggak punya mobil, Bo. Mesen Grab waktu itu agak susah gitu kan. Lama. Kebetulan mobil kantor ada. Terus suami ngomong, ya udah pakai mobil kantor aja, bawa sekalian sama supirnya gitu kan. Dianterin lah kita ke sana. Itu aja kita udah nggak mikirin bawa salinan atau apa, pokoknya udah datang aja gitu kan. Sampai sana macet, saya sampai nangis, saya bilang, aduh ini batas waktu sampai jam 4 loh gitu kan. Macetnya luar biasa tuh daerah sana. Sambil kita di mobil berdoa, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan gitu kan. Alhamdulillah mepet jam 3 kalau nggak salah. Jam 3 sampai di rumah sakit. Terus suami ngurus berkas-berkas. Kebetulan suster-susternya juga baik-baik banget gitu kan, Masya Allah. Walaupun ujian ini dikasih, tapi kita dimudahin ya dengan orang-orang di sekitar kita. Ya udah, akhirnya jam 4 atau jam 5 tuh akhirnya bayinya baru bisa dibawa pulang. Senangnya luar biasa. Mana anak ketiga, saya melihatnya ganteng banget. Waktu USG-nya aja nih, USG-nya itu tuh hidungnya cakep ya. Saya bilang, ya Allah cakep banget anak saya gitu kan. Akhirnya udah proses sambil, ya udah ibu nanti balik lagi ya gitu. Nah udah sambil berjalan waktu. Usia berapa bulan tuh? Harusnya anak itu bisa miring kiri, miring kanan, harus bisa tengkurap, harus bisa ini, bisa itu gitu kan. Anak saya nggak bisa. Mewek lagi lah. Jadi ibarat kata tuh saya kayak punya boneka hidup yang dia menangis apabila haus atau lapar atau dia pup atau apa, dia hanya menangis tapi dia tidak bisa bergerak, cuman gitu doang, gitu, tapi dia nggak bisa miring kiri miring kanan. Mewek lah lagi akunya, ya Allah ini anak saya kenapa ya Allah gitu kan. Akhirnya ya udah,
kontrol gitu kan, kontrol ke dokter. Oh ini coba harus terapi, kata dia gitu kan, terapi udah tuh sampai usia dia 9 bulan. Bayinya sih gendut, gemuk gitu, sehat. Tapi lama-lama capek, Bu. Dari Tangsel ke Harapan Kita, terapinya seminggu sekali apa seminggu 2 kali dah tuh, lupa. Belum biaya ongkosnya gitu kan. Belum ninggalin anak yang pertama sama yang kedua karena dia sekolah. Banyak banget yang kita korbanin waktu itu. Ada tetangga untungnya pada baik, dititipin dulu kalau anak pulang sekolah gitu kan. Akhirnya saya lelah. Nah kebetulan tiba-tiba suami ngomong, Bun, ini ada referensi dari temen, katanya dia ini bisa ngobatin anak yang bermasalah, katanya di daerah Tanah Kusir, katanya. Mau coba gak? Saya bilang ya boleh aja, namanya kita usaha gitu kan. Ya udah, akhirnya kita datang tuh ke daerah Tanah Kusir. Posisinya kalau nggak salah depannya toko Hartono ya. Ada gang tuh masuk ke dalam. Dan itu nama tukang urutnya Mbah Jainuri. Kalau di Google Map cari aja pengobatan alternatif Mbah Jainuri. Nah aku kesana, aku ceritain kan kronologisnya sama si Mbah, sampai dia nanya, tapi dioperasi gak? Enggak, Mbah. Oh ya udah, kalau nggak dioperasi saya mau, tapi kalau udah dioperasi saya tidak mau, kata dia gitu. Oh iya. Akhirnya ya metode pengobatannya beliau, saya tidak boleh berkomentar, tapi masih standar sih, kayak bayi dikerok gitu loh. Cuman kalau kita kan lihat bayi dikerok kayaknya ya Allah kesian amat bayi dikerok gitu ya, tapi memang seperti itu pengobatannya dia gitu kan. Itu katanya untuk membuka saluran-saluran mungkin yang mampet atau apalah gitu. Bahasanya sih, pengertian saya seperti itu. Terus anak saya juga memang nangis ya, namanya bayi dikerok ya sakit kali ya. Tapi saya nggak apa-apa. Saya bilang bismillah. Saya usaha, semoga ini jalan keluarnya. Terus suruh balik lagi bulan depannya, balik lagi ya, biar diterapi terus gitu. Udah akhirnya diurut lagi, diurut sambil dibuka saraf-saraf sebelah sininya. Jadi keroknya juga nggak seluruh tubuh sih, paling cuma 1 baris atau 2 baris udah. Akhirnya udah dikerok lagi. Alhamdulillah, baru 2 kali saya ke sana, anak saya bisa tengkurap miring kiri, miring kanan, terus bisa tengkurap, bisa merangkak. Ya proses tuh tiap bulan saya urut, tiap bulan itu ada perubahan, selalu ada perubahan tuh tiap bulannya. Terus tadinya nggak bisa jalan, 2 tahun nggak bisa jalan anak saya, akhirnya bisa jalan. Sampai si mbahnya kenal sih sama saya karena saya tiap bulan ke sana. Ya alhamdulillah, sekarang anak saya udah berusia mau 8 tahun. Ya memang ada perubahan, ada perbedaan sedikit, ada perbedaan ya secara tumbuh kembang mungkin tidak sama dengan bayi normal pada umumnya. Tapi secara fisik anak saya tidak kelihatan kalau anak Dandy Walker. Kalau saya tidak cerita, orang tidak akan tahu kalau anak saya punya penyakit langka. Terus kalaupun anak saya nggak bisa sesuatu, tidak terlalu yang berat, ya hanya perlu motivasi aja. Alhamdulillah, saya bersyukur banget. Dan di situ saya juga langsung banyak-banyak bersyukur. Saya bilang, ya Allah, ini ujianmu, ujian yang Engkau berikan dari hamil, lahiran, proses aku harus usaha ini, usaha itu. Alhamdulillah, luar biasa. Allah nguji kita itu emang bener, pasti kita sanggup. Intinya kita harus
sabar, introspeksi diri, bahwa apa yang terjadi sama diri kita itu Allah udah tahu jawabannya. Jadi cerita ini saya pengen jadikan sebuah cerita ya untuk saya simpen dikala nanti anak saya yang memang terdiagnosa dan di Walker ini bisa melihat video ini, dia bisa tahu ceritanya seperti apa, perjuangan orang tuanya seperti apa, betapa sayangnya orang tuanya, usahanya. Ya semoga sih anak ini menjadi anak yang membanggakan ya, bisa ngangkat derajat orang tuanya. Itu sih segitu aja sih ya teman-teman, cerita sepenggal kisah saya. Mungkin nanti saya akan bercerita tentang cerita yang lainnya. Terima kasih.